Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini berikut ditampilkan bagaimana caranya untuk upload soal penilaian akhir semester PAS tahun 2022-2023. Langkah pertama adalah siapkan username Bapak Ibu guru yang sudah di-share panitia di grup ya. Pastikan username dan passwordnya aktif ya. Kemudian yang kedua, siapkan soal yang sudah dibuat ya, soalnya yang sudah dibuat. Untuk MTS nanti untuk opsi jawaban adalah A, B, C, dan D ya, jadi ada 4 opsi A, B, C, dan D. Sedangkan untuk madrasah aliyah itu opsinya A, B, C, D, dan E. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru, untuk yang mengajar di MTS, ketika menggunakan template ini pastikan tidak menghapus salah satu kolom opsi ya. Biasanya terjadi ya, karena opsinya hanya 4 A sampai D ya, A, B, C, D, akhirnya E ini dihapus. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi nanti ketika opsi E ini dihapus, ketika diupload nanti ya, jawaban kolom jawaban ini terbaca opsi E ya. Jadi jawaban ini, kolom jawaban ini akan terbaca menjadi opsi E. Maka dari itu ya, apabila opsinya hanya sampai di D, opsi ini dikosongi aja, jangan dihapus kolomnya ya. Tuh, untuk aliyah nanti sampai E. Kemudian untuk jawaban dipastikan semuanya pakai huruf kapital ya, huruf besar, jangan sampai pakai huruf kecil ya, nanti tidak akan terbaca jawabannya. Jadi pakai huruf kapital semuanya. Oke, setelah nanti soal ini semua sudah terisi ya, kemudian selanjutnya adalah login di e-learning madrasah ya. Makanya passwordnya disiapkan yang sudah di user passwordnya ya, yang sudah di share oleh panitia. Oke, kita coba login salah satu. Oke, untuk nanti Bapak Ibu guru untuk mengupload soalnya, yaitu nanti langsung menuju ke lab ya. Nanti dari panitia sudah disediakan komputer ya, nanti Bapak Ibu guru datang membawa soal yang sudah jadi, nanti tinggal buka di komputernya di Google Chrome, pastikan nanti yang ini ya, jadi kode di halaman URL-nya itu pakai ini 192.168.0.202 ya. Kemudian titik 2 8094. Kemudian masukkan usernya, passwordnya, login e-learning. Apabila menemukan seperti ini ya, autentik gagal, mohon periksa username atau password Anda, hubungi proktornya ya, hubungi proktornya untuk mengecek apakah sudah benar username Bapak Ibu guru. Makanya dicek dulu ya. Nanti disamakan seperti ini, dicek ya, dicek ID-nya salah. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan. Kan ini kan enggak sama. Ya, 512 di servernya ternyata ID seperti ini. Jadi tidak sesuai. Akhirnya makanya hubungi proktor ketika ada kendala, mulai dari upload atau login tidak bisa atau bagaimana, menghubungi proktornya. Kita login, oke, berhasil.
Oke, selanjutnya adalah langkah pertama kita menuju ke menu yang atas, kelas online. Di sini kita harus buat kelas dulu. Jadi Bapak Ibu guru itu mengajarnya di kelas berapa, ya. Nanti dibuat dulu. Pastikan langkah awal buat kelas dulu semua. Jadi kalau andainya Bapak Ibu guru punya 10 kelas, berarti buat 10 kelas dulu. Ya, kita ambil contoh kelas, ya, untuk MTS ini karena ini kita gabungan, ya, MTS SMA. Kita kalau kelas 7 berarti masuk di kelas ini 10 yang dipilih. Kemudian kalau kelas 8, kelas 11, kelas 9, kelas 12. Ini hanya untuk kelas, tapi nanti dirombel, ya, contoh kelas 10. Nah, untuk rombel nanti dipilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk kelas 7, 7A contoh. Ya, nama kelas diisi sesuai dengan nama kelasnya dan mapelnya, biar nanti ketika pelaksanaan mudah untuk mendeteksi. Contoh, ya, mungkin 7A matematika contoh. Nah, seperti itu. Kemudian ini diisi PAS 2022-2023. Kemudian pilih pelajarannya Bapak Ibu guru, ya. Nanti ketika nanti cek, oh mapelku tidak ada, juga hubungi proktornya, ya, hubungi panitia. Jadi kok mapelku nggak ada, nanti biar ditambahkan oleh panitia atau proktornya. Contoh kita tadi matematika, kita cari matematika. Nah, aduh, keliru. Matematika. Kemudian ini agenda bebas, ya, pertemuan semesternya sesuaikan, kalau nggak sesuai tidak apa-apa, di sisi buat kelas. Nah, ini sudah punya kelas 1. Nah, kenapa kok harus dikasih tugas tuntunnya kelas 7A matematika? Dikarenakan mungkin satu Bapak Ibu guru itu mengajarnya tidak hanya satu mapel, bisa jadi mengajar matematika dan bahasa Indonesia. Nah, biar tidak nanti menimbulkan kebingungan saat pelaksanaan, makanya dikasih kelas 7A matematika. Mungkin Bapak Ibu guru mengajarnya 2 sama bahasa Indonesia contoh. Kelas 7A matematika, terus dan kelas 7A bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi nanti biar tidak bingungan ketika pelaksanaan PAS. Nah, ini sudah muncul, kita buat kelasnya. Terus contoh lagi, kita buat kelas lagi, kelas 7B. Ya, sama 7B matematika PAS 2022-2023. Mata pelajarannya matematika, agendanya, ya, kita buat. Nah, sudah 2 beda ini, ya, A, B matematika, ya, seperti itu. Kemudian upload soalnya, ya, ketika ngupload soal ini kita umpama kita sudah buat kelas semua, ya, kelas 7A matematika, mungkin ada lagi nanti kelas 7 ngajarnya yang lain bahasa Indonesia atau IPA, IPS, ya, jadi 7A IPS, 7A IPA gitu. Dikasih pelajarannya. Kemudian kita buka mapel yang mau diupload soalnya, contoh 7A matematika. Kemudian cari menu bagian kiri, komputer basic test CBT, kita klik. Kemudian kita buat ujian baru, klik. Nah, pilih jenis ujiannya, penilaian akhir semester. Nama ujiannya samakan saja PAS 2000 ya, seperti itu. Atau lebih jelasnya depannya dikasih apa namanya, mata pelajarannya matematika gitu. Waktunya, ya, 60 menit. Kemudian tanggal mulai ujiannya
Jadi kemudian setelah kita mengisi ini penilaian akhir semester, nama ujian CBT ini diusi dengan mapelnya, nanti akan mudah untuk ketika pelaksanaan. Waktunya 60 menit ya, sesuai edaran yang sudah diedarkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian tanggal ujiannya ini dicek Bapak Ibu guru mengecek jadwal yang sudah di-share oleh panitia. Untuk mapel matematika itu jadwalnya tanggal berapa ya, itu disesuaikan. Contohnya kita klik ya, kemudian kita contohnya tanggal 30 nanti November, waktunya jangan lupa disetting mulai dari jam 7. Untuk batas akhir ujiannya ini dibuat lebih lama aja ndak apa-apa, mungkin nanti dikarenakan satunya mungkin siswanya tidak hadir ketika pelaksanaan ujian, harus ujian susulan. Kalau waktunya dibuat sama, nanti anaknya tidak bisa ikut ujian susulan, makanya harus diperpanjang sampai Desember, sampai akhir tahun 31 Desember tidak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian acak soal, kita centang aktifkan ujian. Ini tidak perlu kita matikan, nanti soalnya nanti yang menghandle dari panitia agar nanti siswa tidak ngawur, seperti itu. Selanjutnya setelah ini terisi semua, kita klik import soal. Nah, kita pilih file, kita choose file, kita cari file Excel ujian yang kita buat. Setelah ketemu kita klik, kita buka, masuk seperti ini, kita klik impor soal. Nah, setelah seperti ini apakah sudah berhasil? Belum. Kita cek satu dulu, kita cek dulu. Yang pertama dari nama. Nah, ini mengapa tadi judulnya suruh mengasih nama matematika, karena nanti Bapak Ibu guru mungkin mengajarnya ada 2 mapel atau 3 mapel biar jelas ketika mau diujian, karena nanti ini patokannya di token, karena yang siswa nanti dikasih token ini kalau salah mapelnya ya berarti tidak sesuai, makanya dikasih namanya, mapel pelajarannya biar jelas. Kemudian soalnya ya, karena ini tadi contoh hanya 5 soal, pastikan sesuai dengan yang di Excelnya. Seandainya ujiannya itu ada 30 soal sampai 40 soal, berarti di sini soalnya terbaca 30 sampai 40 soal ya, seperti itu. Ini harus terbaca seperti itu, jangan sampai lebih 50, 60, 70, berarti itu ada kesalahan di Excelnya, dicek lagi ya. Waktunya ini sudah tadi setting 60 menit. Kemudian tanggal pelaksanaannya seperti ini, berakhir sampai ini. Tokennya inilah untuk mengecek apakah soal kita berhasil, kita klik simulasi ujian. Nanti dicek di sini apakah uploadan kita sudah berhasil sesuai yang diinginkan. Ini MTS berarti opsinya hanya A, B, C, D. Nah, nanti kalau aliyah berarti A, B, C, D, E. Dan kunci jawabannya muncul di sini. Harus pakai huruf kapital. Nanti kalau ini huruf normal biasa kecil, tidak akan terbaca pengoreksiannya ya, seperti itu. Nah, Excel nanti untuk MTS, makanya jangan opsinya E jangan diubah, jangan dihapus. Seandainya nanti opsi E itu dihapus, kunci jawaban ini akan naik di opsi E. Jadi A, B, C, D, E, kunci jawabannya B. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah benar kita kembali. Nah, berarti tandanya kita sudah selesai seperti ini ya. Nanti tinggal lapor ke panitia bahwasanya pelajaran ini Bapak Ibu guru ini sudah upload soal penilaian akhir semester ya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kurang lebihnya ya
bisa menghubungi panitia atau proktor terkait penguploadan soal ya, atau yang lainnya, kendala apa yang dihadapi nanti agar bisa dibantu ya, agar bisa mensukseskan pelaksanaan penilaian akhir semester di madrasah kita. Ya, mungkin itu dulu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.